aktor-aktor yang memiliki agenda terselubung itu akhirnya terbaca. Ada Tito, ada Bahlil, ada Budi Ari. Loh kok ini semuanya jaringan Jokower semua kan? Ini mungkin yang lupa dibaca oleh Tito Karnavian. Mualim ini adalah orang yang setia kepada Prabowo Subianto. Betul. Dari pemilu ke pemilu mendukung Prabowo Subianto. Ini upaya mendiskreditkan pemerintahan Prabowo Subianto supaya menimbulkan chaos. Saya adalah wartawan yang meliput peristiwa Aceh 92, peristiwa DOM, peristiwa perundingan damai Helsinki. Saya ikuti semua. Jadi saya merasa walaupun saya juga keturunan Sumatera Utara nggak rela kita pecah belah dengan masyarakat Aceh, saudara kita ini dalam kasus ini gitu. Lebih baik kehilangan Tito dan Bobi Nasution daripada kehilangan saudara-saudara kita di Aceh. Papua dan Aceh itu adalah sejarah darah bagi Indonesia. Kita harus pertahankan NKRI itu betul-betul dari Sabang sampai Merauke. Tidak boleh Aceh dikoyak-koyak. Tidak boleh Papua dicongkel-congkel yang menimbulkan luka. Sobat Mandilog, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau seangsa dua, meski badan dikandung tanah, budi yang baik terkenang jua. Itu salah satu kekayaan dari ranah petata peti bangsa kita. Nah, sejak 25 April 2025 yang lalu, terjadi sengketa 4 pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Gadang itu dalam bahasa Minang artinya besar, dan Pulau Mangkir Kete, Kete itu artinya kecil, di mana Kementerian Dalam Negeri mengesahkan 4 pulau itu menjadi bagian dari wilayah Sumatera Utara. Itu kemudian menjadi kontroversi hampir 2 bulan, dan ketika dalam perjalanan menuju Rusia, Presiden Prabowo Subianto itu memutuskan ke-4 pulau itu pada akhirnya menjadi milik dari Provinsi Aceh. Nah, kenapa kontroversi ini terjadi? Ada apa di baliknya? Dan kepentingan-kepentingan apa saja yang bermain sampai masalah yang sangat sensitif ini muncul di tengah situasi konsolidasi nasional yang terjadi hari ini terhadap kondisi bangsa dan negara, terutama untuk masalah-masalah ekonomi dan juga perang global yang terjadi sekarang. Nah, kita akan membahas itu dengan analis politik dan pertahanan keamanan, juga jurnalis senior, Bang Slamet Ginting. Merdeka, Bang. Merdeka. Horas. Menjua-jua. Bang, ya. Sebetulnya apa yang Abang lihat dari sisi politik terhadap sengketa yang seperti ini? Kita tahu bahwa pada akhirnya masalah ini diserahkan kepada kepala negara, itu Presiden Prabowo Subianto. Sementara masalahnya lahir dari kementerian. Iya. Apa yang terjadi, Bang? Ya, saya kira begini. Menteri Dalam Negeri itu orang pemerintah. Tugasnya tugas pemerintahan. Dan menurut saya, ketika mencoba memutuskan sesuatu yang bukan tugasnya, itu menjadi blunder. Ini tugas negara soal batas wilayah segala macam. Apalagi menyangkut 2 provinsi. Maka itu masuk akal ketika kasus ini diambil alih oleh Presiden sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Jadi saya melihat kasus ini bukan semata-mata konflik administratif birokrasi belaka di antara provinsi, tapi lebih dari itu saya melihatnya
begitu Prabowo mengambil alih, Prabowo background-nya militer, maka dia pakai kacamata pertahanan, keamanan, dan intelijen. Bukan persoalan-persoalan lain. Kalau dari sisi politik, barangkali kita bisa petakan begini. Tidak terbantahkan bahwa Mendagri Tito Karnavian itu sejak menjadi Kapolda Papua, kemudian ditarik menjadi elit di pusat di Mabes Polri, hingga menjadi Kapolri, jauh melampaui senior-seniornya. Maka persepsi publik dia adalah bagian dari Joko Widodo. Ya. Orang juga tahu siapa Bobi Nasution itu, menantunya Jokowi. Maka publik juga mungkin lupa siapa Muzakir Manaf ini, atau yang sering disebut dengan Mualim ini. Mualim ini adalah orang yang setia kepada Prabowo Subianto. Betul. Dari pemilu ke pemilu mendukung Prabowo Subianto, gitu kan. Ini mungkin yang lupa dibaca oleh Tito Karnavian. Bagaimana dia menolak kedatangan Bobi Nasution. Tak banyak cakap, hanya salaman, saya ada acara lain. Itu kan artinya memang secara semiotika politik, dia tidak berkenan dengan Bobi Nasution yang datang untuk mengajak ke kompromi. Mengelola keempat pulau itu bersama-sama. Ya. Bagi Aceh ini kan bukan hanya sekedar pulau, tapi adalah harga diri, marwah. Gitu. Ini yang harus dibaca. Jadi di balik peta-peta itu ada spektrum politik, ada spektrum pertahanan, keamanan, dan intelijen negara yang harus diambil oleh Prabowo Subianto sebagai kepala negara. Karena kasus ini berpotensi menimbulkan ketegangan horizontal. Polarisasi elit lokal, lalu apa yang berkembang di media sosial, di medsos-medsos. Aktor-aktor yang memiliki agenda terselubung itu akhirnya terbaca. Saya lihat terbaca sekali. Termasuk front liberal Aceh Sumatera di Eropa itu. Front Liberation ya? Iya. Front pembebasan. Front Pembebasan Aceh Sumatera, liberal Aceh Sumatera. Nah ini menurut saya pasti memanfaatkan momentum ini. Karena front ini berarti masih hidup di luar negeri ya? Masih hidup. Dulu ini kan bisa dibilang gerakan Aceh Merdeka itu kombatannya di sini di Aceh, kemudian diplomasinya di sana di Eropa, minta dukungan, termasuk kepada Belanda. Belum lagi ada yang namanya UNPO. UNPO itu semacam organisasi yang memberikan tempat pada sebuah wilayah, sebuah daerah yang merasa tidak menjadi bagian dari sebuah negara. UNPO di Belanda. Lagi-lagi nih Belanda nih. Nah, sejarah Belanda dengan Aceh, sejarah Belanda dengan Indonesia, itu kan nggak bisa terhapus. Bahwa Belanda bisa dibilang the king divide et impera. Ini jangan sampai potensi adu domba antara Aceh dan Sumatera Utara mengemuka lagi. Dan Prabowo membaca itu. Mualim itu kan 20 tahun yang lalu adalah Panglima Angkatan Gerakan Aceh Merdeka. Betul. Artinya Panglima Perangnya. Dengan pangkat jenderal ya. Ada bintang 4 juga. Ada dalam tesis saya. Itu artinya Mualim ini menyikapi persoalan ini secara
sadar sebagai seorang gubernur dari negara Kesatuan Republik Indonesia, atau dia juga memunculkan sentimen nasionalisme Aceh nggak? Nah, kasus ini sekaligus menaikkan pamor Prabowo dan pamor Mualim sendiri di mata masyarakat Aceh. Bagaimana yang semula orang ragu kedekatan Mualim dengan Prabowo, dia wujudkan di sini. Sebuah keputusan dari menteri bisa batal gitu, karena ada kedekatan, karena ada faktor-faktor yang berpotensi mengganggu pertahanan keamanan negara kita. Dan yang perlu diperhatikan, dinamika informasi di media sosial itu kan nggak bisa terbendung. Misalnya keinginan lagi mengungkit-ungkit peristiwa-peristiwa lama, peristiwa sebelum Helsinki dinaikkan. Kita harus ingat bagaimana gerakan Aceh Merdeka itu muncul hampir 30 tahun gerakan itu, sekitar 75-76 dulu. 76 persisnya. Dan berakhir 2005, perundingan Helsinki setelah peristiwa tsunami itu. Kebetulan saya mengikuti sebagai wartawan, mengikuti dari mulai liputan daerah operasi militer, tsunami, dan juga perundingan Helsinki itu hingga perjanjian damai itu. Jadi saya bisa merasakan bagaimana tentara kita, bagaimana angkatan gerakan Aceh Merdeka, juga rakyat di kawasan, baik di Aceh maupun di Sumatera Utara, semua mengalah demi perdamaian. Artinya sebenarnya Presiden SBY waktu itu tidak setuju TNI menumpas habis gerakan Aceh Merdeka itu. Padahal kalau mau bisa. Ibaratnya sudah terkurung tinggal ditumpas gitu ya. Tapi pikirannya kan tentu panjang. Perundingan damai yang dimotori oleh Yusuf Kala, terus Hamid Awaludin begitu ya. Itu yang menjadi solusi, konsensus dari konflik yang ada berkepanjangan dari 76 sampai 2005, hampir 30 tahun. Dan itu memang saya sebagai jurnalis pun lebih mengedepankan jurnalisme damai pada saat itu. Misalnya tidak mengumbar jumlah korban atau orang yang tersakiti, orang GAM yang tewas, yang gugur, yang mati syahid, begitu juga tentara. Kalau ini diangkat, itu akan melukai. Saya lebih senang bagaimana mereka bisa menyatu gitu untuk memikirkan perdamaian, karena ini sama anak bangsa, secara agama sama dengan mayoritas agama di Indonesia, Islam. Jadi jangan sampai itu memporak-porandakan sisi kemanusiaan. Dan saya pikir juga jangan sampai ini menjadi bahan propaganda oleh kelompok-kelompok tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri. Tapi kalau kita lihat kan memang sudah sampai pada tahap itu. Artinya ada bendera Aceh yang belum, menurut Mualim itu belum terkonfirmasi, masih dalam proses. Tapi itu kan udah dikibarkan oleh anak-anak Aceh yang mau datang ke 4 pulau itu. Artinya mentalitas sebagai suku bangsa yang memang lama berperang menghadapi Belanda, baru selesai tahun 1904, tapi banyak juga penelitian lain yang menyebutkan bahwa sampai 1945 Aceh masih tetap berperang menghadapi Belanda gitu. Nah, konflik kepentingan di sekitar Presiden Prabowo ini terkait dengan 4 pulau ini, itu apakah terus-menerus akan terjadi juga untuk kasus-kasus yang lain? Saya kira begini, secara geostrategis ini nggak bisa diabaikan, walaupun pulau-pulau itu tidak memiliki penduduk tetap gitu ya. Namun keberadaannya berperan besar
menjadi penentu garis dasar wilayah laut kita, zona ekonomi eksklusif ZEE ya, dan klaim yurisdiksi serta sumber daya alam. Nah, 20 tahun lalu ini pulau itu masih berpenduduk gitu ya. Berpenduduk yang disebut orang-orang Aceh menyebut, kalau nggak salah sebut saya namanya, suku Jamek. Suku Jamek itu adalah orang-orang dari Sumatera Barat juga asalnya. Ini kan Tapanuli Tengah, Sumatera Barat, dan Aceh Singkil seperti segitiga wilayah gitu ya. Makanya kalau dari namanya pakai istilah nama gadang ya, kete, segala macam. Karena bahasa Sibolga, bahasa Tapanuli Tengah juga hampir mirip-mirip dengan bahasa Sumatera Barat begitu ya. Nah, ini yang memang harus kita pecahkan bersama, dan kalau kita lihat peta di Universitas Leiden itu zaman penjajahan Belanda itu memang milik Aceh gitu kan. Dan sejak 1992 ini yang aneh menurut saya. Kemarin itu Kementerian Dalam Negeri mengklaim bahwa sudah menemukan bukti baru di tahun 1992. Ada pertemuan antara Ibrahim Hasan, Gubernur Aceh, dengan Raja Inal Siregar, memutuskan masalah ini, dimediatori oleh Menteri Dalam Negeri Rudini gitu. 1992 itu jelas keputusannya bahwa itu adalah milik Aceh gitu loh. Mengapa ini diungkit-ungkit lagi? Jadi secara geografis itu tadi saya bilang. Nah, secara intelijen juga harus dipahami, Bung. Jadi kalau kita kehilangan kendali atas wilayah itu, wilayah 4 pulau itu, meskipun lewat jalur birokrasi administratif ya, tapi itu akan memicu efek domino yang sangat liar nantinya. Apa itu? Sensitivitas identitas gitu kan. Kemudian ada ada merasa bahwa sejarah mereka terabaikan. Lalu juga ingat loh, sumber daya seperti di wilayah-wilayah yang sensitif, terjadinya separatisme di Papua, di Maluku, termasuk di Aceh ini, bisa memunculkan etnonasionalisme. Itu nggak boleh mestinya. Sekalipun kita tahu bahwa GAM itu lebih banyak bergerak di Aceh bagian utara ya. Iya, betul. Artinya di Pide, segala macam ya. Dan ini daerah-daerah perbatasan biasanya kan Aceh bagian selatan kan kurang. Dari segi gerakan Aceh Merdeka. Apakah Bang ingin mengatakan bahwa Lantamal ini kan wilayah operasinya Lantamal 1 ya? Iya, Komando Armada 1. Komando Armada 1. Apakah salah satu solusinya harus ada satu pangkalan angkatan laut yang akan dibangun di sana supaya sentimen etnonasionalisme ini sama sekali tidak terjadi? Ya itu kan memang satu rangkaian ya. Komando Armada 1 memang membawahi antara lain alur laut Kepulauan Indonesia ALKI 1 itu. Itu semua masih dalam monitor gitu. Nah, cuma yang harus digarisbawahi itu bagaimana kita mencegah disintegrasi dari persoalan ini. Karena rakyat Sumatera Utara pernah berkorban untuk Aceh juga. Pada waktu Aceh tentara Belanda mau menyerbu sampai Aceh, ingin mengumumkan bahwa seluruh wilayah Indonesia sudah diduduki tentara Belanda. Tapi itu kan dibendung di Tanah Karo dengan peristiwa Karo Lautan Api, sehingga Belanda hanya sampai Tanah Karo, nggak bisa nembus ke Aceh. Itu kan berkorban. Nah, rakyat Aceh juga sama. Ketika perang dengan Belanda di Sumatera Utara, namanya perang Medan Area, masyarakat Aceh juga membantu masyarakat Sumatera Utara melawan penjajah. Artinya memang kedua wilayah ini sudah bersaudara. Terlepas beda etnis,
barangkali juga ada perbedaan agama, tapi kan tidak melihat itu. Tetap melihat Belanda sebagai penjajah yang harus dilawan. Maka ini jangan sampai kasus ini menimbulkan perpecahan. Saya kira banyak pemeo mengatakan lebih baik kehilangan Tito dan Bobi Nasution daripada kehilangan saudara-saudara kita di Aceh dan di Sumatera Utara. Begitu. Dan sejarah kerjasama ini kan sangat panjang, Bang. Iya. Sebelumnya dalam perang Sisingamangaraja ya. Persis. Sisingamangaraja artinya keterlibatan orang Sumatera Utara dengan orang Aceh. Kemudian dalam perang Padri juga ada orang Aceh yang terlibat, ada orang Sumatera Utara, bagian Tapanuli Selatan dan segala macam. Nah, kerjasama yang secara historis yang sudah terbangun di kalangan akar rumput ini yang ingin dihancurkan dengan keputusan yang sudah ditarik kembali ini. Iya. Ya, saya kira harusnya Menteri Dalam Negeri kemudian juga termasuk mungkin Bobi Nasution ini kan gubernur termuda ya, artinya memang pengalamannya kurang, kemudian pemahamannya kurang. Ya ini resiko. Kalau pemimpin daerah juga dipimpin oleh orang yang nggak matang, gitu. Kan nggak pernah lagi muncul setelah tahun 1992. Kok tiba-tiba muncul lagi kasus ini? Siapa yang berada di pihak yang ngompor-ngompori kasus ini? Kan itu tadi, risiko polarisasi, risiko terjadinya radikalisasi. Itu bisa menjadi tumbuh merasa bahwa harga dirinya kembali muncul karena merasa diinjak-injak gitu ya. Nah ini kan isu kehilangan wilayah itu sensitif sekali, Bung. Sensitif sekali. Karena bisa menjadi narasi bagaimana konflik lagi antara GAM dengan pemerintah pusat. Ini isu-isu apalagi terkait dengan rumor adanya sumber daya alam dan segala macam, itu kan berpotensi menimbulkan seperti pergolakan PRRI dan Permesta. Merasa bahwa loh kok pusat semena-mena. Kan Sumatera Utara juga saya tidak pernah melihat atau mendengar rakyat Sumatera Utara menginginkan pulau itu, enggak. Ini kan keputusan pusat yang harusnya pemerintah pusat bijak. Kita ini negara Kesatuan Republik Indonesia ya, negara dengan basis kepulauan. Pulau-pulau itu nggak bisa dikapling seenak-enaknya kan, sambung menyambung menjadi satu. Kan itulah Indonesia kan begitu. Ini yang menarik di media sosial saya lihat. Begitu juga dari kalangan para pengamat dan segala macam. Itu boleh dikatakan mayoritas masyarakat Sumatera Utara justru merasa dimasukkan ke dalam pusaran arus konflik tanpa mereka menginginkan itu. Mereka kan menolak untuk menerima 4 pulau ini ketika udah diputuskan oleh pusat. Makanya, apa yang terjadi? Ya makanya saya bilang kan, lebih baik kehilangan Tito Karnavian dan Bobi Nasution daripada kehilangan saudara-saudara kita di Aceh. Kan begitu, karena bagi rakyat Sumatera Utara nggak ada masalah kami. Coba kalau lihat makanan Aceh itu di Sumatera Utara, dari sisi makanan ya. Banyak sekali kan gitu. Kedekatan, mie Aceh, apa segala macam makanan yang nuansa Aceh kan juga banyak. Merasa bahwa mereka itu bersaudara, dibatasi oleh daratan. Mereka rata-rata juga bermalam minggu di Medan segala macam untuk hiburan, karena memang merasa bahwa satu kemelayuannya gitu kan, satu Sumatera. Makanya pakai istilah Aceh Sumatera, kan tidak pernah melepaskan diri. Aceh bukan orang Sumatera, ya Aceh bagian dari Sumatera begitu. Nah inilah yang saya bilang repot kalau ada orang yang sentimen, termasuk GAM dari sisi politik itu memobilisasi opini untuk merugikan pemerintah pusat juga. Ini yang repot. Saya kira Mualim bisa menghandle itu, karena menurut saya kita lebih mempercayai Mualim daripada orang-orang Aceh yang ada di perantauan seperti yang berdiri di front
Aceh Sumatera pembebasan itu, pembebasan Aceh Sumatera di Eropa begitu. Yang juga kita catat adalah bagaimana Pak Yusuf Kalla itu mengubah konstelasi. Artinya dia adalah driving force. Ini abang lihat seperti apa peran dari Yusuf Kalla dalam persoalan ini? Iya, karena Yusuf Kalla adalah salah satu tokoh yang mendamaikan peristiwa ini. Konflik antara pemerintah pusat dengan GAM ini, ujung tombak penyelesaiannya kan Yusuf Kalla. Bahkan Yusuf Kalla pernah dinominasikan sebagai penerima Nobel perdamaian, dan peristiwa perdamaian Helsinki itu memang otaknya antara lain adalah Yusuf Kalla. Dan di dalam perundingan itu hasil kesepakatan jelas otonomi daerah di Aceh. Antara lain juga memberikan hak-hak khusus bagi Aceh, syariat Islam, kanun segala macam. Dan tidak ada pemisahan Aceh, tidak ada upaya misal pemekaran Aceh, apalagi Pulau Aceh diserahkan ke yang lain. Ini menurut saya mestinya Menteri Dalam Negeri itu mengundurkan diri, Bu. Karena sudah salah membaca peta, termasuk peta politik, tidak membaca hasil perundingan damai Helsinki segala macam. Belum juga membaca apa yang sudah diputuskan Menteri Dalam Negeri Jenderal Purnawirawan Rudini ketika menengahi persoalan Gubernur Raja Inal Siregar dengan Ibrahim Hasan waktu itu. Udah selesai 1992. Nah, kebetulan saya adalah wartawan yang meliput di Kementerian Dalam Negeri termasuk dalam kasus ini. Jadinya peristiwa Aceh 92, peristiwa DOM, peristiwa perundingan damai Helsinki, saya ikuti semua. Jadi saya merasa walaupun saya juga keturunan Sumatera Utara, nggak rela kita pecah belah dengan masyarakat Aceh, saudara kita ini dalam kasus ini gitu. Ini yang harusnya dipikirkan oleh Menteri Dalam Negeri. Saya juga heran, salah satu saya lupa namanya, bekas pejabat Gubernur Aceh yang orang Aceh ada menjadi pejabat dirjen di Kementerian Dalam Negeri. Safrizal. Iya, kenapa tidak memberikan masukan seperti itu, malah mendukung keputusan Mendagri? Apakah ini takut dicopot jabatannya atau apa? Kawan saya itu, Bang. Nah itu makanya, harusnya kan nggak begitu. Harusnya kemukakan apa adanya. Jadi menurut saya, dari kasus-kasus ini seharusnya pernyataan Prabowo ini akhirnya kita tahu antara lain ditujukan kepada siapa. Kalau tidak sanggup, tidak bisa, ya mundur. Ya seharusnya Tito Karnavian ini mundur dalam kasus ini. Ini potensi menyebabkan disintegrasi kok, Bung. Karena kesalahannya udah nyata. Nyata, betul kan? Artinya keputusannya dibatalkan. Presiden membatalkan keputusan Menteri Dalam Negeri. Dan dia juga pemerintah. Kenapa pemerintah ikut batas-batas seperti ini? Ini urusan negara. Bukan urusan semata-mata Menteri Dalam Negeri. Nggak boleh juga peraturan Menteri Dalam Negeri melampaui undang-undang. Kan seperti itu. Nah, kan ketika awal kita agak mundur juga, itu kan katanya bisa digugat lewat PT UN dan segala macam. Artinya satu keputusan yang memang ketika 4 pulau ini menjadi keputusan Kemendagri, itu tidak ada proses hukum sebelumnya. Nah, itu artinya kita tidak pernah mendengar ada sengketa pulau. Iya. Sebagaimana yang terjadi dengan beberapa pulau yang lain ya. Iya. Kan ada asosiasi pemerintahan daerah kepulauan. Iya. Saya juga lihat dulu ada beberapa pemerintahan baik provinsi atau kabupaten kota yang punya pulau itu membentuk asosiasi sendiri, dan salah satunya yang paling prioritas adalah sengketa batas wilayah pulau, dan ada juga undang-undang tentang wilayah-wilayah pesisir dan segala macam. Nah, kenapa tiba-tiba Kementerian Dalam Negeri dengan seenaknya mengatakan bahwa ini silakan digugat lewat PT UN? Ya itu juga sama, pernyataan bisa direvisi. Enggak, bukan revisi. Kalau revisi ada beberapa, tapi harus dibatalkan.
Nggak perlu ke PT UN gitu loh. Makanya kan blunder ini. Itu kan membuka ruang gitu loh. Ada apa gini? Ada apa? Makanya menurut saya patut diduga juga ini ada ancaman ekonomi politik di situ, Bung. Apa itu, Bang? Ya, ini bisa jadi ada tekanan politik terhadap atau kepada orang atau sekelompok orang untuk tawar-menawar begitu kan. Tawar-menawar misalnya dana otonomi khusus, ya. Oke. Pembagian hasil migas, ya kan. Kemudian juga alokasi proyek strategis. Kan bisa tuh dari ekonomi politik. Nah, elit lokal juga bisa memainkan isu-isu ini begitu. Karena itu kita harus memperkuat posisi kita dulu. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara, kita libas yang punya pikiran-pikiran seperti itu. Karena menurut saya pertaruhannya ini adalah stabilitas jangka panjang, ya. Nah, kemudian juga patut diduga ada upaya eksploitasi oleh aktor eksternal dan jaringan transnasional itu untuk memanfaatkan isu-isu ini. Misalnya karena Aceh kan memiliki keterkaitan dengan sejarah panjang, banyak juga aktivis Aceh yang memiliki jaringan internasional yang berpotensi juga membawa kasus ini ke dunia internasional, itu kan merugikan kita. Jadi saya kira Prabowo dengan background militer tahu itu dari sisi stabilitas nasional ini bahaya sekali. Dan menarik kok Tito Karnavian yang seorang jenderal bintang 4 tidak bisa menangkap itu atau gimana? Atau memang dia menjadi bagian aktor yang punya kepentingan yang saya sebutkan tadi. Misalnya tadi apakah ada pembagian hasil migas, ada alokasi proyek strategis atau apa? Ini kan persepsi publik jadi kemana-mana arahnya gitu. Kalau kita berpikir sebaliknya dari keadaan yang sekarang, Bang, bahwa keputusan ini jalan, di mana keempat pulau ini menjadi milik Sumatera Utara dalam tanda kutip ya. Sementara rakyat Sumatera Utara sendiri tidak memiliki rasa kepemilikan, sense of belonging terhadap keempat pulau ini. Berarti akan banyak sekali kepentingan-kepentingan luar di mana sangat bebas untuk mengeksplorasi 4 pulau ini. Kalau seandainya ini jalan. Iya. Nah, sebagai orang yang tidak pernah memiliki pengalaman teritorial ya, tour of duty terutama di Sumatera dan Aceh, tentu Tito Karnavian tidak memiliki pengalaman yang sejauh itu. Ya makanya pemerintah pusat harus menjelaskan. Sudahlah, dalam kasus ini saya sih menutup mata lah dari Menteri Dalam Negeri. Sudahlah, istana aja yang mengambil alih. Karena jangan-jangan nanti kalau menjelaskan malah jadi tambah jadi blunder terus. Nah, pemerintah pusat harus segera menjelaskan dasar hukum dari kasus ini. Urgensi perpindahan itu juga kan nggak jelas. Udahlah, sesuatu yang tadinya nggak ada apa-apanya, jangan dijadikan ada apa-apanya jadi masalah. Nggak ada masalah kok, tiba-tiba ini kan seperti petir di siang bolong gitu, Bung. Tidak ada hujan, tidak ada mendung, tiba-tiba petir di siang bolong. Jadi tokoh masyarakat juga mestinya sejak awal dilibatkan sebelum Kementerian Dalam Negeri membuat keputusan yang kontroversi. Karena dari sisi komunikasi politik juga ini sangat lemah. Harusnya dikomunikasikan dulu di bawah gitu loh. Kemungkinan reaksinya seperti apa? Ini kan reaksinya menjadi kontraproduktif untuk pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi kok ada upaya-upaya sepertinya untuk menimbulkan instabilitas di pemerintahan Prabowo Subianto. Kebetulan ini tadi Tito dianggap
masih loyalis Jokowi, kemudian Bobi Nasution menantunya Jokowi, maka secara politik orang juga mengait-ngaitkan, oh ini perang lagi nih antara kubu Prabowo, di mana Prabowo bersama Mualim di situ berhadapan dengan Tito Karnavian dan Bobi Nasution. Ini kan jadi nggak bagus. Persepsi publik itu nggak bisa kita salahkan gitu, nggak bisa kita bilang ngaco gitu, karena ada benang merah dari sejarahnya. Jadi kepentingan ini bisa menimbulkan pesan terjadi kepentingan politik sesaat yang tidak menguntungkan untuk menciptakan harmonisasi di antara dua provinsi itu. Dalam kasus pengadilan terhadap Gubernur Maluku Utara, Kasuba, itu ada istilah yang sangat terkenal waktu itu tentang Blok Medan. Iya. Ada kepemilikan saham Blok Medan. Nah, dan itu artinya orang mengasosiasikan dengan Bobi Nasution. Nah, apakah Blok Medan ini benar-benar bukan hanya beroperasi di Maluku Utara atau juga di Sulawesi ya, dalam area-area pertambangan di sana, tapi juga sampai masuk ke wilayahnya sendiri. Apa yang Abang tangkap di sana? Iya, karena itu pemerintah pusat harus melakukan evaluasi ulang ya terhadap kasus-kasus seperti ini. Harus dipantau betul nggak gitu loh. Ada segelintir elit yang memang ingin menguasai sektor-sektor migas, sektor-sektor pertambangan strategis yang bisa kemudian mencerai-beraikan sebuah batas wilayah. Ini kan sebenarnya pemerintah sedang menangani kasus-kasus serupa, bukan hanya dalam tanda petik 4 pulau yang ditanda petik diperebutkan begitu ya. Kan di beberapa tempat juga sedang ada pembahasan, karena memang negara kita ini negara kepulauan yang tidak bisa kemudian 15.000 lebih? Ya, 17.000. Tidak bisa di-kafling-kafling. Misalnya nelayan dari Kabupaten Tapanuli Tengah nggak boleh mencari ikan di wilayah Aceh Singkil, kan nggak mungkin. Nah, juga yang dari Aceh Singkil nggak boleh masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga, karena wilayah Sumatera Utara nggak bisa begitu. Jadi ini yang harus kita evaluasi adalah bagaimana jangan sampai kita di dalam kasus Aceh ini seperti luka yang kemudian pecah kembali. Nggak boleh luka Aceh itu dibiarkan terbuka kembali dan bisa memunculkan darah dan nanah-nanah baru yang ini bisa mengganggu stabilitas nasional kita. Jadi Aceh adalah bagian dari Indonesia. Indonesia adalah negara di mana Aceh berada di dalamnya. Itu harus satu frame dulu kita untuk menyelesaikan masalah. Jangan sampai juga nanti di dalam kasus ini terus-menerus di media sosial, hidup Aceh merdeka. Nah, itu tentunya harus dipikirkan masa-masa, jangan sembarangan menulis narasi-narasi itu di media sosial. Karena kalau kita lihat dari kasus kesepakatan damai Helsinki, kemudian juga TNI membuat menghidupkan kembali Kodam Iskandar Muda kan. Bagaimana kejayaan Aceh itu dulu memang kejayaan di masa Iskandar Muda. Iya, pada waktu itu kejayaannya pada di situ. Bukan lagi Aceh menjadi bagian dari Kodam Bukit Barisan. Kita tahu Daud Bereuh juga dulu melakukan perlawanan, protes terhadap Soekarno. Itu juga jangan sampai itu dibangkitkan kembali supaya narasi-narasi Aceh merdeka sejak 76 sampai 2005 harusnya udah
kita benamkan dan jangan kemudian luka itu dibongkar lagi. Kayak saya kira begitu, Bung. Kalau ke depannya Iya. itu penyelesaian masalah ini kan sudah terjadi secara politik. Iya. Diperkuat dengan sisi apa, Bang? Kan sisi politiknya udah diambil oleh pemerintah pusat, oleh presiden. Iya. Tetapi kan kita belum melihat payung hukumnya dijelaskan oleh kementerian. Kan sebenarnya sudah ada payung hukum perjanjian Helsinki itu sudah merupakan payung hukum juga bahwa untuk Aceh tetap bagian dari NKRI, itu nggak boleh kemudian seperti keputusan Mendagri itu juga bertentangan dengan keputusan perjanjian damai Helsinki. Ini kalau keputusan Menteri Dalam Negeri juga bertentangan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri 1992, buat apa ada keputusan pemerintah, keputusan negara pada waktu itu. Dan menurut saya ini yang harus kita pikirkan, bahwa kontrol naratif terhadap isu Aceh Merdeka ini jangan sampai terus mengemuka. Karena itu menurut saya pemerintah pusat juga jangan sungkan-sungkan untuk menyatakan permohonan maaf kepada rakyat Sumatera Utara dan rakyat Aceh karena membuat gaduh persoalan ini. Dan itu membuat untungnya tidak menimbulkan gesekan di wilayah Sumatera Utara dan Aceh, di mana orang Sumatera Utara banyak tinggal di Aceh dan banyak juga orang Aceh yang tinggal di Sumatera Utara, begitu. Nah, permohonan maaf ini, Bang, sampai sekarang kan belum terucap. Iya. Artinya ada pihak yang bersalah dalam kasus ini. Betul. Mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berjalan. Betul. Nah, pihak seperti ini, ya selain Menteri Dalam Negeri siapa aja, Bang? Ya, saya kira elit-elitnya yang termasuk memberikan saran kepada Menteri Dalam Negeri itu siapa? Lalu apakah memang ada pihak-pihak di luar Gubernur Sumatera Utara dan Aceh yang mengompor-ngompori kasus itu, lupa terhadap perjanjian pokok kesepakatan tahun 1992. Mungkin perlu saya kemukakan juga, pokok-pokoknya tersebut pertama adalah keempat pulau itu diakui sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Singkil. Itu satu. Kesepakatan yang kedua, Sumut, Sumatera Utara tidak boleh lagi mengklaim kedaulatan atau mengeluarkan izin usaha di wilayah tersebut. Kesepakatan ketiga, pengelolaan sumber daya alam, baik itu perikanan, pariwisata, dan lain-lain, menjadi hak penuh Aceh. Yang keempat, hanya kerjasama teknis seperti konservasi laut lintas batas yang boleh dibahas bersama. Jadi kesepakatan yang ditandatangani oleh Jenderal Rudini sebagai Menteri Dalam Negeri dan juga Letnan Jenderal Raja Inal Siregar sebagai Gubernur Sumatera Utara dan juga Gubernur Aceh itu Ibrahim Hasan itu mestinya ditempel, ditempel di Sumatera Utara dan di Aceh. Jangan lagi kemudian mengutak-ngatik perjanjian ini. Juga perjanjian Helsinki harusnya ditempel di Kementerian Dalam Negeri. Jadi ketika akan membahas soal Aceh, ingat nih panduannya ini, bukan kemudian semata-mata hukum positif aja. Karena kalau bicara Angkatan Darat, melalui topografi Angkatan Darat juga sudah mengumumkan itu wilayah Aceh. 1978 ya? Iya, jadi jangan karena sebuah pulau dekat dengan daratan wilayah lain itu menjadi wilayah daratan wilayah itu. Seperti Pulau Andaman misalnya, itu kan lebih dekat Aceh daripada India, tapi milik India kan. Nah, kita nggak bisa klaim. Pulau Pasir kalau nggak salah, lebih dekat dengan Nusa Tenggara Timur, tapi itu milik Australia. Nah, jadi, ini yang menjadi persoalan ya. Iya, jadi harus dilihat juga dari kesejarahannya, sosiokulturalnya, itu juga harus dipikirkan. Jadi bukan semata-mata, ini karena lebih dekat dengan Tapanuli Tengah daripada
Aceh Singkil, oh ini jadi wilayah Sumatera Utara. Sama dengan si Badan Ligitan, kenapa Indonesia tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan di sana? Karena tidak ada aktivitas, misalnya nelayan dan segala macam. Sementara dari Malaysia ada nelayan-nelayan yang datang ke si Badan Ligitan, sehingga Mahkamah Internasional memberikan hak si Badan Ligitan kepada Belanda. Itu yang Abang mau katakan? Ya, menurut saya itu kekeliruan pemerintah kita waktu itu. Mengapa kasus ini diserahkan kepada Mahkamah Internasional? Kalau menyerahkan kepada Mahkamah Internasional ini tidak dikelola oleh kita, tidak serius gitu kan. Harusnya menurut saya TNI waktu itu menolak keputusan pemerintah. Angkatan Laut duduki aja itu pulau. Loh iya. Seperti konflik antara Argentina dengan Inggris ya. Iya. Malvinas. Sekalipun kemudian dalam perang Argentina melawan Inggris yang menang. Tapi Argentina melawan dulu ya. Iya, harusnya marinir dan angkatan laut kita duduki si Padan Ligitan. Karena apa? TNI adalah patriot yang tidak pernah kenal menyerah. Jadi keputusan pemerintah salah menurut saya. Itu milik kita kok. Dan kalau saya ini harus saya ambil kembali. Sama dengan Timur Timur juga. Hanya karena kolonial Belanda dan Portugis, kita dipisahkan. Dan ini kan satu nenek moyang dengan Timur Barat dan NTT. Termasuk Pulau Pasir? Iya, itu kalau memang, karena gini, Muhammad Hatta mengatakan, ketika menentukan wilayah-wilayah Indonesia, karena waktunya sempit, khawatir Belanda masuk lagi, sekutu masuk lagi, sudah segera harus kita putuskan bahwa yang menjadi bagian dari Indonesia adalah bekas negara, bekas wilayah jajahan Hindia Belanda. Adapun wilayah-wilayah lain yang nantinya ingin masuk ke Indonesia karena ada faktor kesejarahan, faktor keturunan, itu bisa kita urus berikutnya. Maka Timur Timur juga begitu. Timur Timur itu partai-partai UDT, Apodeti, Kota, Trabalista, itu kan ingin bergabung, berintegrasi dengan Indonesia, ingin menjadi satu, wilayahnya, bahasanya sama, Tetum, gitu kan, ketimbang kemudian Fretilin yang lebih dekat dengan Portugis, dekat dengan penjajahan, maka itu diambil, Indonesia mengambil, karena memang saudara kita begitu ya. Jadi wilayah-wilayah lain juga, kalau dalam konsep Muhammad Hatta, ya nantinya harus kita ambil. Kok ini tiba-tiba juga kayak si Padan Ligitan lepas? Itu. Jadi, kalau kita lihat sekarang yang mestinya ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri, misalnya, itu adalah banyak sekali sekarang itu situs-situs asing yang memuat tentang penjualan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Sekalipun dikatakan bahwa tidak ada nomenklatur jual pulau, tetapi kan banyak yang terjadi di media-media luar negeri, Bang. Bagaimana Bang melihat itu? Ya karena itu kita negara kepulauan dengan panjang wilayah pantai yang nomor 2 di dunia, itu memang kita harus memperbesar korps marinir kita untuk ditempatkan di pulau-pulau terluar itu. Dan juga sepanjang garis pantai, termasuk kita mendukung supaya Angkatan Laut memiliki banyak kapal-kapal patroli supaya tidak ada lagi penguasaan pulau-pulau kecil kita, bahkan banyak yang belum punya nama diklaim oleh orang-orang asing. Jangan sampai dia beranak pinak di situ karena untuk salah satu alasan pulau ini milik siapa, warga negara mana, dari suku mana, kan seperti itu salah satu ukurannya. Karena itu kita tidak boleh lagi belajar dari kasus si Padan Ligitan, tidak boleh menyerahkan hal itu ke Mahkamah Internasional. Kita harus ambil sendiri, Bung. Kita harus rebut kembali si Padan Ligitan, karena itu milik sah Indonesia. Yang juga berkembang, saya lihat misalnya terakhir, saya lihat ada video Bupati Kepulauan Mentawai, itu langsung mengusir katakanlah wisatawan dari Australia yang langsung masuk ke Kepulauan Mentawai untuk diving dan segala macam. Mereka nggak membayar lewat ini segala macam. Dan ini kan banyak terjadi.
Artinya apa? Perusahaan-perusahaan pariwisata yang ada di Belanda, di Australia, ya termasuk Belanda juga, itu yang bergerak untuk masuk ke wilayah-wilayah Indonesia untuk melakukan aktivitas pariwisata dan membayar. Sementara Indonesia tidak dapat keuntungan apa-apa. Apa yang Abang mau lihat dari sisi ini? Iya, makanya kita juga belajar dari pengalaman seperti itu, yang katanya kemarin kita punya konsep kemaritiman begitu. Ya sudah, betul-betul semuanya konsepnya adalah bagaimana maritim kita itu dikelola dengan baik, termasuk pariwisatanya. Bukan sekedar kita punya konsep seperti Jokowi tentang ini kita Indonesia negara maritim, tapi kemudian tidak ada klaim atau tidak ada upaya misal pendidikan pariwisata kemaritiman, teknik kemaritiman, dan segala macam yang berbau kemaritiman. Jangan memperbanyak wisata darat, tapi wisata pulau. Harusnya konsep-konsepnya seperti itu. Jadinya semuanya match antara keputusan pemerintah pusat sampai keputusan pemerintah daerah. Harus dalam kasus Aceh juga kan harusnya sama. Pemerintah pusat harus mengacu kepada kesepakatan 1992 yang masih sah dan juga harus menghormati undang-undang pemerintahan Aceh. Kan nggak boleh menabrak undang-undang. Kemudian juga Mahkamah Agung juga telah memenangkan Aceh dalam klaim wilayah 4 pulau ini sejak lama. Kok diotak-atik lagi? Saya nggak habis pikir gitu loh. Kok tiba-tiba ada seperti ini? Apakah memang ini upaya mendiskreditkan pemerintahan Prabowo Subianto supaya menimbulkan chaos? Karena potensi diadu domba antara rakyat Sumatera Utara dengan Aceh ini kan besar dari kasus ini, Bung. Nggak boleh lagi ada begitu. Nggak melupakan konflik-konflik lama. Bicara ke depan lah. Dalam upaya untuk mengundang chaos yang terjadi di Indonesia ini, kan ada beberapa keputusan yang kemudian diambil oleh Presiden Prabowo. Misalnya masalah calon-calon yang maju dalam pilkada. Masalah gas 3 kg. Masalah Raja Ampat. Kemudian ada lagi banyak sekali persoalan. Ini kan Presiden terbebani, Bang. Betul. Apa yang terjadi, Bang? Kalau kita lihat, siapa sih yang membebani Presiden Prabowo dalam beberapa kasus itu? Ada Tito, ada Bahlil, ada Budi Ari. Loh kok ini semuanya jaringan Jokower semua kan? Ada apa ini? Gitu loh. Itu yang makanya kita bilang Prabowo boleh pidatonya berapi-api, tapi mengeksekusi orang-orang Jokower ini itu yang kita nantikan gitu. Jangan sampai kemudian melemahkan pemerintahan Prabowo Subianto dengan isu-isu yang menurut saya berpotensi memecah belah dan juga berpotensi menggagalkan program-program asacita Prabowo Subianto begitu. Termasuk masalah pagar laut di Tangerang. Iya. Yang sekarang katanya udah dibangun lagi. Gimana Bang mau lihat itu? Ya saya kira ini kita akan menagih kepada pemerintah pusat. Kalau memang ini dibiarkan terus-menerus, maka pagar laut dari Jawa sampai Sumatera dan kemudian juga Jawa sampai Kalimantan akan terjadi. Karena itu seperti saya bilang nggak boleh laut dikapling-kapling. Saatnya juga Angkatan Laut kita bertindak untuk hal-hal seperti ini. Kalau diplomasi tidak bisa, artinya peringatan sudah tidak bisa, ya sudah. Cara-cara persuasif diabaikan, ya cara-cara koersif untuk keutuhan bangsa kita, begitu. Yang terakhir Bang. Ya. Kenapa banyak orang bergerak untuk masalah 4 pulau ini? Dan juga untuk masalah Pulau Raja Ampat. Artinya, ini sesuatu yang positif sebetulnya kan. Rakyat berteriak sangat kencang. Iya. Bukan saja yang ada di Papua, bukan saja yang ada di Aceh dan Sumatera Utara ya, tetapi juga publik secara keseluruhan. Artinya ini menjadi tameng
nasionalisme yang baik atau apa Bang? Bang lihat? Ya, kasus Raja Ampat, kasus 4 pulau ini, menurut saya pemerintah pusat tidak boleh lagi mengatur Aceh, mengatur Papua dari balik meja di Jakarta. Karena mau lewat tangan Menteri Dalam Negeri, mau lewat tangan gubernur manapun, saya kira yang tidak boleh kita lupakan adalah Papua dan Aceh itu adalah sejarah darah bagi Indonesia. Kita harus pertahankan NKRI itu betul-betul dari Sabang sampai Merauke. Tidak boleh Aceh dikoyak-koyak. Tidak boleh Papua dicongkel-congkel yang menimbulkan luka. Jadi sejarah Aceh dan sejarah Papua adalah sejarah darah bagi bangsa Indonesia. Kita pertahankan kedua wilayah itu. Ya, dan ada 4 daerah yang sebetulnya mendapatkan keistimewaan. Artinya semua hal yang berlaku di daerah itu mestinya dilakukan dengan sangat hati-hati. Iya. Aceh, Papua, Jogja, dan Jakarta sebagai daerah khusus. Betul. Abang memberikan catatan itu. Iya, Kenapa ini ada terjadi pelanggaran, banyak sekali persoalan ini. Soal 4 pulau yang sekarang menjadi milik Aceh lagi, dan dalam soal Raja Ampat, dalam soal macam-macam, termasuk ini Jakarta, Jogja yang tidak terganggu karena Sultan begitu kuat ya. Iya. Apa yang Abang ingin beri catatan? Ya itu dia, kesejarahan Jakarta, kesejarahan Yogyakarta. Jogja dengan ikhlas mau bergabung. Karena itu keistimewaan Jogja tidak boleh kemudian kita hubung-hubungkan, tidak ada demokrasi di Jogja, tidak ada pemilihan gubernur. Kita tidak boleh mengadopsi nilai-nilai demokrasi Barat ke dalam wilayah Indonesia, apalagi ke wilayah-wilayah istimewa. Aceh diberikan otonomi khusus, Papua diberikan otonomi khusus, Jogja diberi kekhususan keistimewaan. Karena Jakarta juga begitu, punya sejarah panjang. Apa? Proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jakarta. Sejarah perjuangan Jakarta di mana Monas menjadi tempat perlawanan, bagaimana kita memproklamirkan tidak ada cerita penjajahan lagi di Indonesia. Oke Bang. Ya. Sobat Madilog, ketika halaman rumah Anda diganggu, hanya dengan dilempar-lempar, ya Anda akan melawan. Tapi ketika ada orang masuk ke daerah itu, Anda tentu akan bersiap untuk lebih daripada itu. Dan situasi geopolitik secara internasional sekarang tidak baik-baik saja. Banyak terjadi sengketa hanya soal tanah dan air. Sementara Indonesia memiliki tanah dan air yang begitu luas, yang begitu kaya, baik yang sudah dieksplorasi maupun yang belum. Yang kita ingin lihat adalah bagaimana elit yang ada di pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas kenegaraan tentu bekerja seoptimal mungkin dengan setransparan mungkin tanpa kita coba lagi untuk menghadapi situasi-situasi yang seperti ini. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kita sudah dihadapkan dengan satu putusan di mana 4 pulau menjadi milik satu daerah gitu. Sekalipun sekarang udah pindah lagi menjadi bagian dari daerah istimewa dalam tanda kutip Aceh gitu. Kita tentu akan memantau terus dan publik kita, netizen khususnya adalah publik yang sangat rasional, hiruk pikuk, tapi terbukti bahwa suara yang mereka sampaikan di media sosial itu sangat berarti untuk mengubah kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Tetap berpikir merdeka 100%. Terima kasih Bang. Siap. Merdeka.